Jika hari ini kita masih belum melaksanakan sholat secara tepat waktu, belajarlah kita untuk kecewa kepada diri kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini, dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi jami'i mahamidihi kulliha. Ma'alimtu minha wa ma lam a'lam adada khalqihi kullihim ma'alimtu minhum wa ma lam a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulama'ihi wa atba'ihi wa baraka wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat nikmat dan karunia-Nya itulah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memanfaatkan sisa umur yang masih ada pada diri kita di lapangan ibadah kepada-Nya. Kita berharap dan kita berdoa kepada Allah semoga amal ibadah kita hari ini dicatat sebagai salah satu amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia, manusia pilihan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini dengan membawa risalah kebenaran, dengan membawa ajaran yang benar, ajaran yang telah menuntun dan mengajak kita semua umat manusia kepada ihdinas siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan naungan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita nanti termasuk golongan orang-orang yang dikumpulkan bersama-sama dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Berusahalah menjalankan semua apa yang telah Allah perintahkan, dan berusaha pula sekeras kita agar kita bisa meninggalkan semua apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka insya Allah kita akan menemukan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Bukankah itu semua menjadi idaman dan cita-cita kita agar kita diberikan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak? Itu terlihat dari lantunan doa yang tidak pernah kita tinggalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dapat kita raih apabila segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innas salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti pernah merasakan kecewa atau kita pernah dikecewakan. Ketika kita mendapatkan rasa kecewa atau dikecewakan, pasti ada rasa tidak nyaman dalam diri kita. Namun pada saat yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada kita semua. Marilah kita belajar untuk kecewa terhadap diri kita sendiri. Yang pertama, pernahkah kita kecewa pada diri kita sendiri karena sampai saat ini kita masih belum mampu melaksanakan sholat tepat pada waktunya? Pernahkah kita kecewa kepada diri kita yang sampai saat ini kita masih belum bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ayyul a'mali afdal. Apakah perbuatan yang paling utama itu ya Rasulullah? Qala as-salatu fi awwali waktiha. Salatlah kamu tepat pada waktunya. Atau kita bisa perhatikan ayat Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat yang 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu memiliki waktu yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ketika hari ini kita belum sanggup melaksanakan setiap sholat tepat pada waktunya, maka belajarlah kita kecewa kepada diri kita sendiri. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya, atau bahkan para ulama mengajarkan agar kita duduk untuk menunggu datangnya waktu sholat? Karena itu bagian dari ajaran baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika hari ini kita masih belum melaksanakan sholat secara tepat waktu, belajarlah kita untuk kecewa kepada diri kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, pernahkah kita kecewa kepada diri kita sendiri karena sedikit sekali kita membaca Al-Quran? Sudahkah hari ini kita menghabiskan Al-Quran? Sudahkah hari ini kita membaca Al-Quran? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 10 akhlak yang kurang baik. Salah satunya adalah kita pandai membaca Al-Quran, tapi kita tidak mampu menghabiskan satu hari 100 ayat dalam membaca Al-Quran. Jika 100 ayat terlalu banyak bagi kita untuk membaca Al-Quran, maka paling tidak kita mampu dalam satu hari membaca 10 ayat dari Al-Quran. Jika hari ini kita belum membaca Al-Quran, betapa kecewanya kita kepada diri kita sendiri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita selama hidupnya, beliau tidak pernah meninggalkan untuk membaca Al-Quran. Di balik pahala yang luar biasa ketika kita membaca Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanatun, wal hasanatu bi asri amsalihha." Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan 10 kebaikan. Atau di dalam hadis dari Sa'ad bin Sulaiman radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada penolong yang lebih utama di sisi Allah pada hari kiamat nanti kecuali Al-Quran yang kita baca hari ini di dunia.
Jika kita mampu membaca Al-Quran tapi belum mampu menghabiskan 100 ayat setiap hari dari Al-Quran, atau paling tidak 10 ayat dari ayat Al-Quran, betapa kecewanya kita kepada diri kita sendiri. Maka oleh karena itu belajarlah kita kecewa kepada diri kita sendiri, karena sampai dengan saat ini kita masih belum mampu meluangkan waktu yang banyak untuk duduk bersama dengan Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Al-Quran adalah teman setia dan teman sejati yang bukan hanya di dunia, tapi sampai yaumil qiyamah dia akan menemani kita. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa Al-Quran yang kita baca hari ini akan datang ke dalam kubur kita li syafi'an, li ashabihi, sebagai sahabat bagi kita, li syafi'an, sebagai penolong bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Yakinlah Al-Quran yang kita baca hari ini, besok di hari kiamat dia akan datang untuk menolong kita. Maka barang siapa yang tidak sempat waktu untuk membaca Al-Quran mulai dari sekarang, sempatkan sesibuk apapun kita. Karena Al-Quran akan datang kepada kita menjadi teman di alam kubur kita. Jika hari ini kita belum membaca Al-Quran, maka sempatkan waktu kita barang 5 menit untuk membaca Al-Quran. Karena sungguh Al-Quran adalah teman sejati yang akan menemani kita di dunia sampai ke akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, pernahkah kita kecewa kepada diri kita sendiri karena kita lebih sering marah dibanding bersyukur? Pernahkah kita kecewa kepada diri kita sendiri yang saat ini kita sering berkeluh kesah kepada Allah ketimbang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika hari ini lebih banyak kita mengeluh ketimbang bersyukur, maka perbaiki diri kita. Belajarlah kita kecewa kepada diri kita sendiri, karena sampai saat ini kita sedikit sekali bersyukur kepada Allah. Padahal Allah telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita secara gratis. Maka oleh karena itu Allah tahu bahwa makhluknya yang bernama manusia ini kadang lupa untuk bersyukur kepadanya. Maka diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman 31 kali Allah mengulang ayat-ayat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa? Karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Padahal di dalam ayat lain juga Allah menjanjikan siapa yang bersyukur kepadanya maka akan ditambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semakin kita bersyukur, semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan, ada seorang laki-laki, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah aku nasihat ya Rasulullah. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab faradada mirara, janganlah kamu marah. Lalu ia kembali bertanya kepada Rasulullah, lalu apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah kembali bersabda, la taghdab, janganlah kamu marah. Berbanyaklah bersyukur kepada Allah. Maka oleh karena itu kita lebih sering mengeluh dalam kehidupan ini ketimbang kita bersyukur kepada Allah. Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang keempat, pernahkah kita kecewa kepada diri kita sendiri karena kita lebih banyak waktu untuk bergunjing ketimbang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala?
Bahkan kita sanggup membicarakan aib orang lain lebih lama ketimbang kita duduk untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih senang menghabiskan waktu kita untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya menurut agama ketimbang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal perintah Allah jelas kepada kita untuk banyak menyebut namanya. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Jauhilah prasangka karena prasangka itu dosa, dan janganlah mencari kesalahan orang lain. Orang yang suka menggunjing orang lain diibaratkan seperti orang itu memakan bangkai saudaranya sendiri. Hari ini kita sibuk senantiasa mencari kesalahan orang lain. Hari ini kita sibuk membuka aib orang lain. Di media sosial, kita sibuk mengekspos aib orang lain. Kita tidak pernah mengkecewakan diri kita sendiri bahwa selama ini kita terlalu sibuk membicarakan orang lain. Kita terlalu sibuk membuka aib orang lain. Sehingga kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih senang membicarakan kekurangan orang lain ketimbang kita menyebut nama-nama Allah. Orang yang sibuk membuka aib saudaranya di dunia, jelas ancamannya dari Allah. Tutupilah aib saudaramu di dunia, maka Allah kelak akan menutupi aibmu di akhirat. Maka belajarlah kita kecewa kepada diri kita sendiri bahwa sesungguhnya hari ini kita terlalu sibuk memikirkan orang lain ketimbang kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran, kata Allah. Banyaklah kalian berzikir mengingat Allah ketimbang kalian membuka aib saudara kalian. Yang kelima, pernahkah kita kecewa kepada diri kita sendiri karena kita berat sekali untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kita lebih mudah mengeluarkan harta kita untuk hal-hal yang kecil ketimbang kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa beratnya kita berinfak, betapa beratnya kita bersedekah, betapa beratnya kita mengeluarkan zakat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum illa tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta di jalan Allah, jangan jauhkan diri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jangan segan-segan kita berbagi kepada anak-anak yatim. Karena orang yang berbagi kepada anak yatim, orang yang mencintai anak yatim, orang yang mengasihi anak yatim, orang yang menyantuni anak yatim, sesungguhnya dia telah memiliki satu tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santunilah anak yatim. Wa kafilul yatim fil jannati hakada. Orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga hakada. Seperti ini. Seraya Rasulullah mengangkat jari telunjuk dan jari tengahnya lalu direnggangkan oleh Rasulullah. Jadi orang yang menyantuni anak yatim akan dekat nanti bersama Rasulullah di surga. Kepada siapa saja yang hari ini mengaku rindu menatap Rasulullah, kepada siapa saja yang hari ini menyatakan rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah, kepada siapa saja yang hari ini menyatakan bahwa dia rindu ingin berdampingan dengan Rasulullah, maka cintai, kasihi, santuni anak yatim. Karena kata Nabi, orang yang menyantuni anak yatim
akan bersama-sama denganku di surga. Belajarlah kita kecewa bahwa hari ini kita terlalu berat untuk bersedekah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita belajar kecewa kepada diri kita sendiri, mudah-mudahan kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallima tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu annallaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin warda Allahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakir wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurul 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Amin.